Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini nih agak eksplisit ya Bang Nui. Ini kita bakalan banyak ngomong maaf-maaf nih di Kupas 18 Berita kali tahun ini. ke atas. Ya, karena yang lagi heboh akhir-akhir ini tuh Bang, isu soal cairan yang berceceran di pertunjukan JKT48. Cairan apa tuh? Aduh, mati dulu deh. Pertunjukan JKT48 itu apa ya? Jadi ada idol di idol Indonesia itu namanya JKT48, itu grup kayak girl band cewek gitu kan. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, personilnya banyak. Nah, 11 Juli lalu itu ada akun namanya Zakairis, itu dia ngeposting tweet ya, akun X kan. Dia bilang kalau petugas kebersihan FX Sudirman itu ngeluh kalau tiap ada konser JKT48 itu setelahnya di toilet itu banyak banget cairan, mohon maaf nih, yang diduga terus juga lengkap sama bau pandan yang kuat. Kutipannya gini Bang, itu petugas kebersihan toilet FX ngeluh karena tanda kutip maaf banget berceceran plus bau pandan setiap kali ada show JKT48 di teater FX. Tulis si Zakairis itu. Terus juga postingan itu nampilin foto pria, dia lagi mirror selfie gitu. Terus dia ngaku kayak SSan DM. Jadi ada pria, dia mirror selfie, bawahnya ada pengakuannya gitu Bang. Di situ dia bilang gini, toilet Mall FX bersih. Setiap abis nonton teater JKT48 suka kesini buat karena hehehe, bayangin Sani, Gracia sama Anin. Yuk mutualan sama ku yang wota. Itu jadi dia kayak ngaku kalau... Boleh nggak dijelasin sedikit artinya apa? Karena mungkin penonton nggak semua ngerti juga. Artinya apa? Itu tadi yang dia sebut. Itu apa? Itu laki-laki. Jadi dia Gitu. bilang dia setiap kali menonton Habis nonton. Harus nonton JKT48. akan ke kamar mandinya Gitu. itu untuk maaf ya penonton ya. Iya, iya. Dan membayangkan artis-artisnya si JKT. Iya, yang 3 orang tadi yang disebutin itu yang disebut Shani. Wota apa? Wota itu adalah fansnya JKT48. Oh, nama grupnya. Nama fandom. Oke. Jadi misalnya kalau misal kalian K-popers nih, kalian kan tahu tuh BTS nama fansnya ARMY. Kayak gitu. Ini Kalau sebutan untuk fansnya JKT48 Wota. Kota nama fandomnya. Nama fandomnya. Rame lah Bang, gara-gara postingannya si siapa namanya? Zakairis. ya itulah. Ya, itu. Zakairis lah ini. Dia rame. Terus karena itu gimana ya? Karena postingan itu jadi rame, sampai FX Sudirman ini petugasnya nih konfirmasi kalau semisal nggak ada kok petugas kebersihan yang ngeluhin gitu. Cuman terlepas dari itu Bang, ternyata banyak netizen di luar dari itu yang memang mengaku mau sampai kapan sih kayak gitu terus, kayak ini tuh udah lama Mengaku terjadi. di mana? Gimana ya? Mungkin Nggak, di mana? Mereka ngomong di mana? Ngaku itu. mereka ngaku jadi di postingan itu banyak yang komen yang relate gitu Bang. Komen-komen. Komen-komen. Ya. Mereka relate. Dari dulu memang sejak Gen 1-nya JKT48 ini kan udah lama Bang. Ya. Dari tahun 2011. 2011. Wow, 13 tahun ya. Iya. Ya, nah dari 12 show-show yang lama itu memang ada pengakuan kalau setelah show itu banyak yang berimajinasi tentang si member ini, terus tanda kutip mohon maaf di mungkin di teaternya, di kamar mandi, bahkan sampai di teaternya ada gitu Bang. Kalau tadi kan case-nya di toilet tuh, maksudnya petugasnya kan, isu petugas yang ngeluh ini bau pandannya ini kan di toilet. Nah, ada yang komen bahkan ini branding di teaternya. Iya. Jadi di tempat umum gitu. Itu kan. Gimana gitu ya. Kamu pernah melihat nggak? Ikut nonton pertunjukannya pernah nggak? Aku bukan penggemar JKT. Saya pernah, bukan nontonnya ya, tapi kebetulan tanpa sengaja saya ke gedung itu, FX Sudirman itu, naik pas ke lantai di mana pertunjukan itu berlangsung. Saya lupa di lantai berapa kan. Itu emang penuh. Dan saya pikir tadinya semula gini, JKT48 itu kan populer, kita tahu lah ya. Tapi semula saya pikir tuh penggemarnya perempuan. Oh iya. Ya kayak kamu menyukai grup-grup Korea gitu yang perempuan. Ternyata enggak. Itu mayoritas
pas saya buka lift, karena kebetulan entah gimana, mungkin saya bersama-sama di satu lift dengan orang-orang yang juga adalah wota ya. Jadi naik ke lantai itu kan, pas buka saya keluar, keluar aja. Ini penuh banget sih gitu, kayak di luar teater pertunjukan ya kan, mereka lagi berkumpul sebelum masuk. Semua laki, nggak ada satupun perempuan yang saya lihat. Jadi itu memang fandomnya tuh luar biasa. Nah, tapi ternyata sekarang ceritanya seperti itu, dan itu menurut saya agak menakutkan nih buat saya. Iya, karena gimana ya, memang sampai ada yang komentar kan gimana ya, ini kan perbuatan yang menurut Egra nggak pantas kan Bang. Ya walaupun itu di kamar mandi ya, menurut Egra kan nggak pantas. Sampai ada yang komentar, loh bukannya JKT48 itu emang wanita penghibur. Ya kita nonton di sana ya untuk itu, kayak gitu. Itu sampai kayak gitu Bang. Jadi kayak aduh. Nah, iya sih. Cuma yang pasti kita perlu ingat ya, ini kayak gini nih oknum-oknum aja sih. Ya, nggak semuanya oknum kayak aja. gitu ya. Iyalah. Ya. Masa semuanya? Maksud aku kan dalam artian kayak konteks ini kan grup versi Indonesian yang Dari JKT48 aslinya. iya, dan apa namanya, misal dijadiin fantasi seksualnya sama fans Indonesia karena ada beberapa konteks sebagai K-popers ya. Iya, Kan iya. sering banget misalkan kalau ini case-nya girl band terus di fantasi seksual sama laki-laki. Oknum laki-laki. Nah, kadang ada juga di K-popers yang misal kayak boy band gitu kan. Mereka entah ngapain lah, kan mungkin perbedaan apa sih selera ya antara perempuan dan laki-laki. Jadi kayak ternyata boyband pun juga pernah tuh bahasanya, ini bisa disebutin gak sih? Apa-apa? Boleh. Yang Boleh. apa namanya? Aduh, pas misal cowoknya idolnya lagi ngapain, si cewek atau fangirlnya Heeh. itu komen kayak, aduh. Oh gitu iya, ya ada kan? dong Itu kayak gitu. sering banget, itu kadang ada di TikTok kayak akun-akun yang suka bikin cerita POV, YN gitu. Iya kayak gitu-gitu. Apa tuh YN? Apa ya, jadi kadang idol ini suka dibikin cerita yang nggak ngarang gitu Bang. Jadi kayak misal si idolnya ini diceritain lagi ngapain, dan kadang ada juga diarahin ke aktivitas seksual. Seksual. Nah, baru komen bawahnya tuh langsung aduh ini kok anget gitu. Itu Iya. wah. Ya. Even ada di satu mall gitu Bang, itu ada foto idol Korea gede banget. Dan memang posternya dia lagi iklanin produk celana dalam ya, produk daleman gitu. Oh, gue tahu ini, gue tahu. Iya kan, Gue tahu. itu gede banget. Dan itu foto idolnya tuh memang telanjang dada gitu Bang. Dan Ya kan namanya kan iklannya ikannya daleman. daleman, jadi kan kayak di bagian di situnya lah gitu. Iya. Dan itu Egra beberapa kali kalau kesana Bang, Egra lihat kayak cewek-cewek ngelus-ngelus bagian dadanya, tapi gimana gitu. Iya. Sumpah. Jadi Saya kayak mereka kaget banget loh. kayak, amazed, sorry kalau misal dijelasin tuh amazed dengan misal bagian abs-nya. bagian apps-nya ya. Kadang mereka peluk di bagian pinggang dan ke bawahnya. Itu kan sebenarnya kayak agak jijik. Gimana ya? Gimana sih? Ini di depan banyak orang dong. Depan ya? banyak orang Karena kan Bang. iklannya di tengah mall gitu kan, di dalam mall Nah, tapi gitu. perempuan-perempuan itu kan perempuan dong ya. Ya. Itu melakukannya dengan tanpa rasa mungkin malu atau sungkan dengan orang-orang lain yang pasti menyaksikan apa yang mereka lakukan kan? Harusnya iya Bang. Harusnya iya, tapi kadang ada beberapa yang mereka mungkin ingin dimengerti. Ini kan kebahagiaan gue. Gitu kan. Even banyak apa tuh nih kalau di sosmed tuh kayak potongan-potongan yang salfok gitu yang biasa dibuat. Oh iya, dan ini tuh juga fenomena di JKT48 yang katanya udah terjadi dari Gen 1. Jadi ada kayak Dari sebuah- 2011 ya. Iya, jadi mereka tuh kayak wota-wota ini kayak punya komunitas atau grup, entah di Facebook, entah di Twitter, entah kalau sekarang sih baru ada TikTok itu ya. Itu namanya komunitasnya Salkus JKT48. Salkus itu kepanjangannya salah fokus. fokus. Kalau sekarang kan kita nyebutnya salfok ya. Ternyata kalau di zaman dulu disebutnya Salkus. Apa tuh? Nah, jadi isi di akun atau grup komunitas itu Bang, isinya kayak misal mungkin kan kalau idol JKT48 itu kan mereka nyanyi dan sambil ngedance ya. Nah, kan kita tahu sendiri pakaiannya seperti apa. Ya itu kan tergantung siapa yang menatap ya. Nah, kayak misal kalau ngedance kan ada loncat-loncatnya, mungkin roknya keangkat. Nah, kadang videonya tuh di-pause Bang. Videonya di-pause, terus pas di bagian mungkin kelihatan paha agak ke atas sedikit, itu di SS sama mereka. SS tuh apa? Di screenshot. Jadi kayak akhirnya
terus mereka kayak tambahin caption yang wah gitu. Jadi si videonya si JKT48 taruhlah si A gitu ya. Iya. Dia lagi nari di atas panggung, terus dia loncat, mungkin roknya Roknya agak terangkat. kebuka ya kan. Nah, di situ di freeze ya, Iya, di freeze, di pause, terus di screenshot. Di screenshot bagian itunya Kayak di fokusin gitu lah. terus sampai disebar. Ya akhirnya diposting di komunitas itu dan akhirnya kayak jadi perbincangan orang-orang yang sefrekuensi soal si Salkus itu. Jadi kan maksudnya kayak ya maksudnya kan kalau ngedance ya kita mah udah nggak bisa sangkal ya kan, pasti adalah bagian-bagian kelihatan kayak gitu kan. Cuma ya ternyata disalahgunakan sama orang-orang atau oknum-oknum yang ternyata pikirannya gitu. Ya pertama-tama saya tuh bukan penggemar musik-musik semacam itu kan. Tapi sebetulnya musik mereka itu atau pertunjukan performance mereka itu menonjolkan aspek seksualitas dia nggak sih atau sensualitas dia nggak sih? Kalau menurut Egna JKT48 itu enggak ya? Enggak. Dia malah kayak cheerful gitu ya. Dia act like cute anak-anak muda yang benar-benar cheerful gitu kan. Jadi kayak kalau mereka lagi fansign kan kayak ngasih semangat, terus kayak ngasih ngajak-ngajak bercanda, tos-tos gitu-gitu, kayak nggak ada tuh kayak mereka ngomongin hal-hal yang serius, dewasa gitu tuh kayaknya sih enggak ya. Enggak. Atau ya mungkin pakaiannya sih yang saya lihat beberapa kali itu memang mungkin rok mini ya. Rok mini saja, tapi misalnya tidak dengan pakaian-pakaian yang menonjolkan misalnya belahan dada atau yang serba minim, enggak juga kan. Jadi sebenarnya bahkan itu ditampilkannya dengan cara yang remaja gitu ya, bukan enggak dewasa, dan memang anak-anaknya umumnya berusia-usia di bawah 20 ya. Iya, bahkan ada yang minor juga sih kabarnya. 12-13 begitu. Iya, pokoknya di bawah umur legal lah. Ya. Jadi memang sebetulnya tidak diniatkan untuk menjadi pertunjukan seksual kan. Enggak, sama sekali. Tapi memang yang saya dengar, saya kan pernah berada di satu lift bersama para penggemar JKT48. Mereka tuh memang punya kecintaan yang luar biasa terhadap JKT48. Sebagai contoh, mereka itu kan rupanya ada sesi-sesi di mana mereka bisa foto bareng ya. Iya. Dan untuk setiap foto bareng mereka harus bayar. Iya, biasanya tiketnya lebih mahal, biasanya gitu. Oh gitu ya. Nah mereka tuh saling memperlihatkan, gue dong punya foto bareng siapa gitu. Iya. Kan ada banyak tuh. Terus lo punya siapa? Terus bahkan ada saling tukar menukar gitu. Iya. Gue minta dong foto itu, terus dia dapat dikasih. Jadi memang itu di luar kebiasaan kan. Kita ya taruhlah saya, mungkin generasi saya memang sudah terlalu tua buat itu ya. Cuman kan kita biasanya itu kan jarang lah kami waktu itu generasi. Biasanya cowok tuh tidak menjadi fans beratnya grup-grup musik perempuan lah. Waktu itu kita biasanya lebih ke sesama grup laki-laki, misalnya grup metal, grup rock dan segala macam kan. Sementara kalau grup cowok yang keren-keren tuh, taruhlah kalian pernah dengar nggak istilah kayak Westlife gitu? Iya. Pernah kan? Pernah. Kayak gitu-gitu kan? Nah ikan cowok semua. Iya. Nah itu bule tapi ya bukan gay. Nah itu penggemarnya hampir semua perempuan. Nah kalau yang grup-grup perempuan itu banyak juga penggemarnya perempuan juga, sesama perempuan. Nah yang grup perempuan dicintai hanya laki-laki tuh sebenarnya jarang. Nah sekarang ini terjadi perubahan rupanya ya. Jadi orang tuh nonton, datang ke sana betul-betul untuk orang bilang apa, memfantasikan ya. Ada sih kayak kadang mungkin itu lebih ke girl type mereka, kayak misal tipe idaman lah. Karena jadi maksudnya dengan melihat idol-idol JKT48 nih kayak mereka terlunasi gitu, kayak keinginan mereka gitu, emang tipe-tipe mereka gitu, tipe-tipe wanita yang mereka idam-idamkan. Kan tipe-tipe Jepang gitu ya. Perempuan-perempuannya itu kayak karena JKT48 ini juga konsepnya bukan konsep original, tapi maksudnya dia itu kan versi Indonesianya dari AKB48 di Jepang. Cuman gini, versi Indonesia itu kan, koreksi saya kalau saya salah ya, itu perempuan-perempuan muda yang jadi JKT48 tuh nggak ada yang Melayu ya tampangnya. Jadi sorry, Melayu kan coklat, terus keriting dan segala macam itu. Umumnya? Setahu aku ada sih bang beberapa, cuma memang mungkin bukan nggak tahu ya, maksudnya kayak
Tapi ada bang yang sawo-sawo matang gitu sih ada. Cuma memang mungkin prioritasnya adalah ya skill dance, nyanyi, dan visual juga termasuk. Nggak, tapi sorry saya ulang ya. Mayoritas memang berpenampilan kulit putih, gitu kan, kurus, ya enggak. Bahkan katanya sih nggak harus pinter-pinter amat nyanyi. Oh, itu memang terdengar seliweran ya. Iya kan? Iya. Jadi lebih karena penampilan. Mereka sendiri juga nggak punya, misalnya sebagai grup musik, kalian ingat nggak lagunya JKT48 yang terkenal? Heavy Rotation, ya nggak sih? Itu namanya. Itu lagunya JKT48. Itu lagu kapan? Lagu pertama sih itu tahun dulu kan. 2012. Iya. Nah, jadi dengan kata lain dia menjadi sangat terkenal bukan karena musik dia dong. Sebenarnya sih terkenal karena musiknya bang. Ya buktinya kamu nggak tahu lagunya yang mana. Tapi kan kayak kadang emang grup-grup kayak gitu kan tergantung selera musiknya kan. Karena emang selera musik mereka kan bukan yang, kalau ada sih lagu-lagu mereka yang galau kan. Kalau Indonesia kan nih yang gampang hype itu kan lagu galau gitu kan ya. JKT48 itu kan ya karena konsepnya cheerful ya. Jadi mereka lebih banyak. Iya. Tapi poin saya gini, kalau grup musik itu kan atau penyanyi itu biasa orang mengenang dia berdasarkan apanya? Lagunya. Nah kalau JKT48 diingat karena lagunya nggak? Untuk kurang tahu tuh. Tapi jujur kalau gue nih selain Heavy Rotation itu gue ada dengerin Rhapsody kan juga itu tahun berapa ya? Kayaknya masih tahun baru-baru ini nggak sih? Terus Fortune Cookies. Nah itu nggak tahu. Fortune Cookies berbentuk waktu dia nyanyi. Ya saya cuma sedang membayangkan sebagai laki-laki. Kenapa laki-laki itu pada menonton dan fantasi apa yang ada di kepala dia ketika mereka menyaksikan pertunjukan JKT48 ya. Kalau dari cerita yang tadi, walaupun kamu berulang kali menyebut itu sebagai para oknum kan, ya, itu kan artinya apa? Saya membayangkan nih mereka datang dan ketika mereka menyaksikan si JKT48 itu sedang lagi perform, kan jangan-jangan di kepala dia memang yang ada adalah fantasi seksual. Setuju nggak? Ya. Kamu kenapa sedih sekali? Jawab. Iya. Kan? Nah, ya selain oknum itu bang, akhirnya kan ada beberapa fans yang mungkin pikirannya rasional atau apa kayak, atau mungkin yang sesama girl support girl gitu ya. Akhirnya mereka berkomentar tuh gimana sih ini sikap manajemennya, gimana nih sikap penggemar-penggemarnya buat ngelindungin idolnya gitu kan. Itu tuh jadi dipertanyakan sih bang, isu-isu kayak gini nih. Ya, ada nggak ya cara untuk melindungi? Saya sangat tidak ingin menyalahkan JKT48 kan. Mereka adalah ya performer gitu kan, adalah artis, dan ketika si penontonnya itu memang di kepalanya yang ada adalah fantasi seksual kan, susah juga untuk di apa-apakan kan. Yang penting adalah pertanyaan sayangnya kita bertiga nggak ada yang suka nonton nih JKT48. Apakah sepanjang pertunjukan mereka menyajikan muatan-muatan adegan yang memang merangsang fantasi seksual tersebut? Ya kan, maksud saya gini, kalau di barat taruhlah kita menonton, kan ada tuh banyak artis-artis barat yang memang seksi dan dengan sengaja menonjolkan aspek seksualitas dia kan. Nah kalau JKT48 ini begitu nggak sih gitu loh? Saya sih menduga selama ini enggak. Sudah sih kayaknya. Ya. Jadi ini betul-betul karena ya dia datang lihat aduh cantik-cantiknya, terus yang tadi dia bilang tuh yang selfie itu keluar mungkin sebelum selesai nonton kan. Bayangin kalau selesai mau nonton dan rame-rame ke sana berebut. Yang namanya sorry ya nggak mungkin dilakukan secara terang-terangan kan. Nah itu menurut saya itu persoalan yang menarik, penting, tapi mudah-mudahan apakah ini buruk? Saya nggak tahu, saya nggak berani bahkan bilang ini buruk. Maksud saya begini, sorry ya, apakah sebuah kejahatan? Sendiri enggak. Iya kan? Kenapa harus sendiri, maksudnya apa? Maksudnya kan kalau misal kayak karena nonton film biru gitu ya, maksudnya bang, kayak itu kan emang film yang disediakan untuk itu ya. Iya.
aku merasa kayaknya nggak terlalu sih, kayak nggak jahat banget. Cuma kalau misal ternyata Dia nonton JKT48. ya itu kayak agak merasa sama aja kayak case orang nih terus di Transjakarta ngelihat cewek terus dia langsung gitu-gitu kan kayak, Nah itu, tapi itu kan di depan orang banyak. oh iya cuma maksud aku agak Tapi oknumnya ini nih Bang kan secara gambling ngomong di Twitter kan kayak jadi kayak nge-review gitu loh Bang. Iya. Ini kamar mandinya bersih nih, aku sering loh begini di sini. ini karena si Shani siapa gitu-gitu ya yang tinggal orang tadi. Tapi kan maksud saya adalah jangan-jangan memang nggak cuma 1-2 yang melakukan itu, jangan-jangan memang banyak. Tapi saya ingin kembali katakan, kita juga harus fair ya. Ini bukan tindakan kriminal ya. Ya dong, kriminal kan nggak bisa dong. Anda menghukum seseorang karena Anda itu kan, gitu kan. Oke. Kalau agama ya terserah masing-masing lah ya. Ya, ada yang bilang enggak, agama nggak pernah melarangnya. Ada yang bilang agama melarangnya. So it's really up to you guys ya. Tapi saya cuma ingin mengatakan yang melakukan itu tuh sebetulnya juga tidak melakukan kejahatan ya. Cuman memang ketidakpantasan kali. Iya, itu moralitasnya itu. Ini soal etika, kayak soal misalnya orang tuh akan bilang pragmatisnya gini, mbok ya pulang dulu. Ditahan Ya. Tapi daripada dia, menurut saya kenapa saya mau bilang saya tekankan pada itu bukan tindak kriminal adalah daripada dia melakukan hubungan seks dengan pasangannya yang bukan istrinya gitu ya, ngerti nggak? Atau dia bahkan memperkosa atau apa, itu kan mendingan ya udah. Maaf ya penonton, saya bukan menganjurkan orang itu, menurut saya itu bukan kejahatan, tapi ya tahu diri lah. Iya. Jangan lakukan itu dengan cara yang sevulgar itu. Dan wajar lah kalau mas-mas OB itu kebersihan tuh ya, kebayang nggak dia harus bersihin ini kan cairan-cairan itu dari WC dan baunya. Cara ngilangin baunya itu, apalagi kan toilet iyalah lembab gitu. Iya I know. Iya gitu ya. Iya. Aduh. Ada. Sensitif banget ya pembahasan. Sensitif sekali. Oke. Maaf ya. Aduh, Maafkan kaum laki-laki maksud saya. Oh, oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Kalau misalkan ada ide-ide konten, boleh komen di bawah. Stay tune terus di channel Coklat TV. Bye-bye. Bye-bye.